Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah bersama kamu semua, semoga sehat selalu. Ini cerah, ada matahari karena Abah membuka nerima tamu, lapang dada dan terbuka untuk siapapun yang mau sukses, ya, yang mau kaya, yang mau sehat, ya, kaya lahir maupun batin, guys. Disinilah gunanya kita pengen punya ilmu spiritual, yakin kepada Tuhan, karena dari istilah kita perih mendapatkan perah. Dan memang satu kehidupan, guys, harus ada yang namanya pengorbanan. Kita berkorbanlah dengan kasih sayang. Kita meyakini hidup harus terbuka, ya. Jangan sampai ada sifat mengurung diri, ya, harus keluar. Memang kalau nggak biasa itu pasti dianggap aneh, ya, karena manusia itu aneh itu barang langka itu pilihan Tuhan, guys, ya. Saya itu pernah dulu aneh-aneh gitu. Kenapa Abah itu suka dibongkar-bongkar gitu, ya. Kartu zaman dulu, guys, nih lihat. Ini zaman dulu nih dengan istri Abah nih. Dibengker tuh sampai anak buah dulu Abah 98 tuh, lihat. Saya bukti nyata ini Abah nih, ya. Jadi dulu itu disangkanya Abah tuh orang gila, guys, karena nggak biasa gitu, ya. Coba aja bayangin, Abah itu bukan orang pintar, bukan kiai, ya, tapi udah dibongkar kemana-mana. Saya bawa solendang, baju putih gitu, ini diudek gitu, ya. 98 loh, sebelum Agim dibongkar nih, maaf ya, Abah itu udah umur 60. Kesininya mereka baru percaya, oh, Abah itu mungkin menjalankan sunnah Rasul, karena kan masalahnya bukan untuk orang pintar namanya pakai jubah putih dibongkar. Itu kan akhlak cinta kita kepada Rasul dan baginda. Memang kalau ada hinaan dari orang-orang adalah untuk mengangkat derajat kita dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu ujian. Jadi semangat kita hidup, jangan trauma ke masa ujian, karena biasanya orang itu kan suka dari bingung, pengen keinginan nggak tercapai, banyak pengeluaran, akhirnya minder. Sudah minder, kita buktiin bahwa saya bisa gitu, ya. Akhirnya mendekatkan diri, ya, ke Tuhan. Namanya berzikir itu apa Abah itu di atas kenteng, di dalam kenteng, itu namanya di para, ya, guys. Di situ Abah juga nggak banyak-banyak pikir. Abah hanya cinta kepada Allah, ya. Itu nama-nama Nayatul Husna saya baca, ya Allah yang benar. Ini sekilas dulu. Akhirnya Abah itu senang ilmu, senang mengurus ibu, karena pas kebetulan diujinya ibu sakit, ya. Abah lagi senang ilmu itu. Ya udah, sekalian saya pengen kaya lah, karena gimana pun ini keinginan dulu, karena kaya itu penting, karena untuk membantu ibu sampai ke rumah sakit. Dulu belum ada BPJS, apalagi namanya KIS, ya. Pokoknya ngejual sawah, namanya kebon. Kalau nggak punya Abah itu dari SD kelas 3 aja udah nggak punya bapak, ya. Udah sekolah pun sampai tamat kelas 5. Tapi hasil doa ibu mungkin pedih kepada Tuhan. Akhirnya ibu mendoa, mungkin, ya, Abah juga berguru ilmu. Akhirnya saya meyakini namanya Mujasmedi di tempat Karangkamuyaan Banjar Ciamis itu Galuh, ya, yang Perahu Galuh, yang Abah terasa sekali di sana tapak. Cuman nggak kira Abah saking pengennya punya ilmu didampingi oleh ilmu Allah, ya. Ambil batu kecil, kerikil, ya, di bawah batu putih namanya di tempat Karangkamuyaan Galuh. Di situ akhirnya Abah nggak sadar gitu, jadi kayak ada yang bawa gitu, ya. Ya, alhamdulillah Abah punya karuhun juga, Mbah Dalem Salingsingan di Banjaran, ya. Dan Talaga Manggung, karena Abah asli Cikijing Talaga, ya. Cuman sama kakek saya dibawa ke Ciamis, tempatnya Jarah zaman dulu, karena yang Prabu Galuh Ratu Pusaka itu menghilang, ya, sesilahnya ada sana batu putih. Itu sejarah, ya. Sampai saat ini Abah alhamdulillah jadi direktur radio Magic FM, suaranya di sini juga bisa tertangkap dengan radio di daerah luar kabupaten. Itulah namanya kelebihan Tuhan yang sayang ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.